Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derby Yunus, NIM 212020 3861 2061 dari kelompok 1. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang kaidah umuru bi makasidihah. Jadi, kaidah umuru bi makasidihah dalam bahasa Arab berarti mengutamakan tujuan dan maksud. Kaidah ini mengacu pada prinsip bahwa dalam membuat keputusan dan menjalankan suatu peraturan, tujuan atau maksud yang ingin dicapai yang harus diutamakan. Dalil untuk kaidah ini dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya pencapaian kemaslahatan atau kebaikan maqasid sebagai individu dan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua yaitu konsep dasar niat umuru bi makasidihah. Konsep dasar dari niat umuru bi makasidihah adalah bahwa tindakan atau keputusan harus diarahkan untuk mencapai tujuan atau maksud yang diinginkan. Dalam konteks hukum Islam, ini berarti bahwa setiap tindakan atau peraturan harus memiliki tujuan yang jelas untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian, niat tersebut haruslah bersifat positif dan bermuat kebaikan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kemaslahatan bersama. Yang ketiga yaitu pandangan ulama. Pandangan ulama terhadap niat umuru bi makasidihah umumnya positif. Mereka menganggapnya sebagai prinsip yang penting dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam secara kontekstual. Dalam memperhatikan tujuan atau maksud dibalik aturan dan tindakan, mereka percaya bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara fleksibel untuk mencapai kemaslahatan umat dan memperbaiki kondisi masyarakat. Ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan aturan-aturan agama dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat, sambil tetap mempertahankan esensi ajaran Islam. Yang ketiga yaitu implementasi kaidah. Implementasi kaidah umuru bi makasidihah dalam ekonomi memungkinkan untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berpusat pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam konteks ekonomi, hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan praktik, seperti yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya. Mengelola sumber daya ekonomi dengan mempertimbangkan kemaslahatan jangka panjang masyarakat dan lingkungan. Ini dapat mencakup penggunaan yang berkelanjutan dari sumber daya alam serta distribusi yang adil dan dari kekayaan bumi. Yang kedua yaitu keadilan sosial, memastikan bahwa sistem ekonomi memberikan kesempatan yang adil bagi semua anggota masyarakat untuk mengakses sumber daya dan kesempatan ekonomi. Ini bisa melibatkan kebijakan redistribusi pendapatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok yang rentan. Dan yang ketiga yaitu pengembangan ekonomi. Mengarahkan pembangunan ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, hanya untuk pertumbuhan ekonomi semata. Fokus pada penciptaan lapangan kerja, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengurangan kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat menjadi bagian dari implementasi kaidah ini. Dan yang keempat yaitu etika bisnis, mendorong praktik bisnis yang berorientasi pada nilai-nilai moral dan etika Islam, seperti kejujuran, transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan menerapkan kaidah umuru bi makasidihah dalam ekonomi, diharapkan dapat tercipta sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Dan yang terakhir yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional berkaitan dengan kaidah. Dewan Syariah Nasional atau badan serupa biasanya mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk kaidah umuru bi makasidihah.
Mereka mungkin memberikan panduan atau penjelasan tentang bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks spesifik, termasuk dalam masalah ekonomi, keuangan, sosial, dan lainnya. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut tentang fatwa spesifik, disarankan untuk mengunjungi situs web resmi Dewan Syariah Nasional atau menghubungi mereka secara langsung. Mungkin itulah video singkat dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.